Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun 2023. Hal ini secara resmi disampaikan oleh FIFA dalam laman resminya pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Bagaimana kronologisnya? Padahal kita tahu bahwa Indonesia saat itu tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tersebut. Berikut akan saya sampaikan beberapa kejadian atau kronologis dari awal sampai akhirnya dibatalkan. Saya rangkum hal ini dari beberapa sumber media. Pada tanggal 24 November 2019, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Padahal waktu itu Indonesia bersaing dengan negara Brazil dan juga Peru. Namun secara resmi pada tanggal 24 November tersebut, 2019, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kemudian pada bulan Juni 2022 ternyata Israel lolos ke Piala Dunia 2023 ini. Mengetahui timnas Israel lolos, maka mulai terjadilah polemik di Indonesia. Namun Ketua PSSI saat itu Bapak Iriawan menyampaikan bahwa, ini saya kutip dari CNN Indonesia, bisa dicek nanti. Saya kutip, Bapak Iriawan itu menyampaikan bahwa soal Israel saya rasa sudah ada tanda tangan agreement atau kesepakatan waktu pemerintah tahun sebelumnya ya. Siapapun yang datang bisa. Itu yang disampaikan Pak Iriawan saat ditemui dalam latihan timnas Indonesia U19 Kamis 23 bulan 6 2022. Kemudian dia menyampaikan bahwa ini sepak bola, jadi nggak ada masalah, Israel tetap kami akomodir. Itu terakhir kami rapat dengan pemerintah pada tahun lalu berkaitan Israel. Ucap Pak Iriawan. Ini tahun 2022 setelah mengetahui bahwa Israel masuk. Jadi hal ini sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Kemudian bukan hanya Pak Iriawan, pada saat itu juga Menteri Pemuda Olahraga atau Menpora saat itu Pak Zainuddin Amali juga menjamin hal yang sama. Beliau menyampaikan sudah kami bahas sejak 2019. Semua negara yang lolos menjadi peserta Piala Dunia U20 2023 dipersilahkan untuk bermain. Pasti pihak keamanan kita akan memberikan rasa aman, ucap Pak Zainuddin. Itu tahun 2022 juga. Namun ternyata berbeda dengan kondisi di masyarakat. Di masyarakat muncul polemik yang lebih besar, penolakan-penolakan terjadi di mana-mana. Hingga akhirnya memuncak itu ketika sudah mendekati pelaksanaan ajang tersebut, yaitu tahun 2023 bulan Maret ini. Pada tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali, Iwayan Koster, menuliskan surat ke Menpora tentang penolakan Israel main di Bali. Disusul kemudian Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo pun ikut menolak Israel bermain di wilayahnya. Bukan hanya itu, muncul juga elemen-elemen masyarakat, ormas-ormas, dan lain sebagainya juga menolak akan kedatangan timnas Israel. Hal ini akhirnya menjadikan FIFA pada tanggal 26 Maret 2023 membatalkan drawing yang akan dilaksanakan di Bali. Alasannya, FIFA nggak senang dengan dinamika yang terjadi di Indonesia sebagai tuan rumah. Maka dibatalkanlah drawing itu. Melihat gelagat yang membahayakan, tentu ini resikonya adalah Indonesia pasti di-cancel atau disanksi ya. Akhirnya, pada tanggal 29 Maret 2023, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, menugaskan Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI untuk bernegosiasi dengan FIFA di Doha, Qatar. Berharap Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah dengan solusi-solusi yang ditawarkan tentunya. Namun, negosiasi pun gagal dan Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Oleh karena itu, akhirnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Dan mungkin saja sanksi-sanksi sedang menanti. Tetapi kita lihat apa yang akan terjadi ke depan dan sudah dipastikan mungkin timnas Indonesia U20 sudah pasti tidak bisa berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Karena saat ini FIFA sudah menunjuk Argentina yang juga tidak lolos babak kualifikasi akhirnya menjadi tuan rumah dan memiliki tiket untuk
ikut di kejuaraan tersebut. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk saat ini. Kita harus menerima dengan legowo. Tentu itu yang disampaikan Presiden juga, bahwa kita harus menerima dengan legowo. Yang penting sekarang adalah bagaimana memanage persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana meningkatkan kualitas dari PSSI itu sendiri, kemudian dari timnas, kemudian dari klub-klub dan kompetisi yang dijalankan menjadi lebih baik. Supaya ke depan Indonesia bisa menjadi peserta atau bagian dari Piala Dunia. Bahkan bukan cuma U20 tapi senior. Kita berdoa mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan prestasi tentunya. Amin. Terima kasih. Itu kronologis yang bisa saya sampaikan, yang saya rangkum dari beberapa media. Mudah-mudahan bermanfaat. See you